Ya kiai-kiai yang dikultusin sama orang-orang sekarang mah nggak ada seujung kukunya sahabat. Makanya kalau ada kiai kebal bacok, gua mempan tembak, waduh kalah sahabat. Ya, ini antum kalau tahu sejarahnya begitu ya nggak terkecoh tuh. Karena belakangan ini banyak pengkultusan, banyak orang yang dikultuskan, bahkan sampai levelnya itu seakan-akan mengalahkan Nabi Muhammad loh. Sampai ada itu di beberapa tempat guru-guru mereka dianggap lebih mulia dari Rasul. No, di daerah Kalimantan, no. Martapura dulu tuh. Ada guru Ija itu. Waktu dia masih hidup, katanya dia ngimpi ketemu Rasul. Rasul sujud minta maaf karena Allah salah kirim wahyu. Waduh, bahaya benar-benar ya. Ini kalau orang keblinger begini. Di negeri kita ini macam-macam model orangnya. Kita jangan terkecoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami'i ashabi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Melalui kesempatan ini saya ingin menyatakan satu pengambilan sikap atas pernyataan salah satu unggahan video yang dilakukan oleh entah itu maupun siapa. Saya tidak ingin menyebutkan akunnya. Namun di dalam video tersebut ada pernyataan dari saudara Subhan Bawazir yang menyangkut tentang sosok dan figur guru kami, yaitu Al-Alimul Fadil Al-Arifillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang disebut oleh saudara Subhan Bawazir dengan nama Guru Ijai, di mana di dalam video tersebut saudara Subhan Bawazir di dalam satu forum, di dalam satu kegiatan di tengah publik terlihat sangat jelas tentang kegiatannya apa, menyebutkan sebagai sebuah estimasi, sebagai sebuah gambaran ada di salah satu tempat yang secara gamblang disebutkan oleh saudara Subhan Bawazir, yaitu ada satu tempat disebut Kalimantan, Kota Martapura, Guru Ijai, yang mana beliau adalah tokoh yang dikultuskan oleh populasi masyarakat di Kalimantan sebagai sosok figur yang tidak tepat untuk dijadikan panutan, ditambahkan dengan ada kalimat fitnahan yang disampaikan oleh saudara Subhan Bawazir, yaitu dia menyebutkan di depan forum bahwa Guru Ijai semasa hidupnya pernah bermimpi bertemu Rasulullah, kemudian Rasulullah meminta maaf kepada Guru Ijai dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah salah mengirimkan wahyu kepada Rasulullah. Ini jelas berita yang sangat amat menjadi fitnah. Pertama, sebelum saya menjawab permasalahan ini, bahwa secara mental, emosional, dan spiritual, saya rasa sebenarnya ini sangat tidak perlu diambil sikap dengan pernyataan saudara Subhan Bawazir. Kemudian secara diplomatis, lebih tidak penting sebenarnya apa yang dinyatakan oleh saudara Subhan Bawazir untuk dijawab atau dibahas. Akan tetapi saya ingin menempatkan porsinya pada hari ini, yaitu secara yuridis. Saya ingin berbicara kami sebagai warga Kalimantan, sebagai individu saya pribadi, sebagai murid daripada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, maka menyatakan dengan tegas bahwa kalimat tersebut jelas adalah kalimat fitnah, karena tidak pernah terlontar pada lidahnya, baik secara lisan maupun secara tertulis, Guru Ijai menyatakan kalimat seperti yang disebutkan oleh saudara Subhan Bawazir. Untuk itu, jika boleh saya melakukan sedikit pembahasan bahwa di dalam forum video Subhan Bawazir, di situ dia menjelaskan kepada publik bahwa gambaran dakwah Islam yang benar menurut kacamata Islam dari segi Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan yang diikuti jejak langkah oleh sahabat-sahabat Rasulullah seperti apa, bahwa ada pengkultusan dari populasi kami masyarakat Kalimantan terhadap sosok dan figur Guru Ijai, di mana pengkultusan tersebut adalah satu penyimpangan secara definitif menurut kacamata Subhan Bawazir, karena itu bertentangan yang dilakukan oleh Guru Ijai dengan Rasulullah dan dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Saya tekankan kepada saudara Subhan Bawazir, sebaiknya Anda berbicara berdasarkan data dan fakta, bukan hanya berdasarkan hal yang bersifat informatif dari apa yang Anda dengar, atau mungkin sepintas dari apa yang Anda lihat. Sementara untuk berbicara dalam segi kacamata Islam, Anda harus mengetahui dari semua hal, dari semua aspek, dari semua sudut, bukan hanya dari apa yang Anda dengar, bukan hanya dari sekedar apa yang Anda lihat, tapi Anda juga harus mengetahui bagaimana keseharian secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, secara amal, secara ibadah tentang sosok seorang Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Perlu saya perkenalkan bahwa sosok Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dari segi amal secara singkat, bahwa beliau adalah sosok yang mengajarkan kepada kami kepekaan, kami warga masyarakat Kalimantan, Kota Martapura khususnya, menjadi lebih peduli satu sama lain, lebih peka secara humanis terhadap sesama, sehingga di Kalimantan bisa hidup dengan aman, tenang, tentram, dan damai. Bahkan mungkin seukuran seperti saudara Subhan Bawazir
bisa masuk dan datang ke Kalimantan, ke Kota Martapura kapanpun, bersyiar, berdakwah, atau menyampaikan apapun, selama itu dalam batas yuridis kewajaran. Selama dalam batas yuridis kewajaran, bagaimana seorang pensiar dan pendakwah seharusnya menyampaikan secara lisan, menyampaikan secara sikap, karena seorang sosok guru ijazah tidak pernah berperilaku seperti Anda terhadap orang yang berbeda faham dan pendapat dengan beliau. Beliau mengajarkan kepada kami untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Ketika Anda menyebutkan bahwa kami telah mengkultuskan beliau melebihi Rasulullah, atau bahkan melebihi sahabat-sahabat baginda Rasulullah, itu sebuah salah besar, dan ini mempertegas serta memperjelas bahwa pada hakikatnya Anda tidak mengenal dan tidak secara utuh berbicara berdasarkan fakta dan data tentang sosok seorang guru ijazah. Dari sisi amal, beliau adalah seorang yang mengamalkan tentang memberi yang diajarkan oleh Rasulullah dengan cara tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Saya adalah satu di antara sekian banyak yang mana diperintahkan oleh beliau, yang mana melaksanakan dari perintah dan ajaran beliau secara langsung, secara utuh, secara individu. Saya sering melaksanakan pembagian kepedulian tersebut melalui harta-harta beliau, kebaikan ilmu amal dan ibadah beliau, menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang beliau ajarkan. Sekali lagi, saya satu di antara sekian banyak yang diperintahkan untuk melaksanakan, menyumbangkan hartanya, menafkahkan hartanya, baik secara individu milik hartanya yang dibagikan kepada masyarakat populasi yang di mana masyarakat penerima tersebut tidak mengetahui siapa pemberinya, siapa yang hakikat pemilik hartanya. Ini salah satu gambaran dari sisi amal, belum dalam amal dan ibadah serta ilmu yang lain. Bukan saya bermaksud menyandingkan, bukan saya bermaksud membandingkan, tetapi di sini adalah ini sebuah bentuk penyeimbang dari apa yang Anda sampaikan. Di saat Anda membandingkan bahwa kami masyarakat Kalimantan ada di posisi populasi masyarakat yang mengkultuskan sosok guru ijazah dalam porsi yang salah menurut versi kacamata agama dalam sudut pandang Anda. Saya bingung dengan Anda, Saudara Sukanto Basir. Untuk itu, saya minta untuk di kemudian hari Anda berhati-hati dalam berbicara, lebih melengkapi data dalam berbicara, dan saya rasa jangan bicarakan sesuatu yang tidak penting sebagai indikator di antara kebaikan dan keburukan, karena Anda menyentuh masyarakat Kota Martapura, karena Anda menyentuh bukan hanya sebatas murid yang Anda pandang secara stigma negatif terhadap murid-murid Wijaya, tetapi di sini saya sendiri berusaha menahan secara emosional banyak hal yang ingin saya utarakan. Tetapi saya berusaha bersikap profesional sebagai seorang manusia, sebagai seorang warga, sebagai seorang yang beragama, menyikapi pernyataan Anda. Alangkah lebih baik kalau kita duduk bersama-sama, gali informasi yang lebih baik bersama-sama, kenali lebih baik bersama-sama, sebelum berbicara sebebas dan sama perut Anda. Untuk itu, saya menyatakan dan saya tunggu Saudara Subhan Bawazir atas nama Ahmad Hanafi Harini Bashir. Kita duduk dan berbicara bersama-sama. Saya bukan orang berilmu pengetahuan, bukan dari alumni akademisi satu pengetahuan yang dikenal atau tidak dikenal di dunia ini. Saya hanya cuma berbicara sebatas individu, pribadi, kemudian saya berbicara sebagai seorang manusia biasa. Saya tunggu Saudara Subhan Bawazir. Saya Ahmad Hanafi Harini Bashir. Alamat saya Jalan Ahmad Yani, Gang Setuju nomor 38C, RT 3, RW 1, Kota Martapura, Kelurahan Tanjung, Rema Laut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia. Duduk bersama-sama, berbicara bersama-sama sebelum Anda berbicara ke depan forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.